Welcome to the Baseface Network. Oke, baiklah teman-teman, kita akan mempelajari analisis metode pendugaan parameter dalam statistika inferensial. Jadi, di sini kita akan mengupas studi kasus. Jadi, kita juga akan mempelajari bagaimana cara memperhitungkan untuk menemukan parameter tersebut. Kita lanjut saja ke daftar isi. Nah, selanjutnya itu adalah daftar isi. Di daftar isi itu ada satu latar belakang, kedua landasan teori, yang ketiga metode pendugaan parameter, yang keempat ada studi kasus, dan yang kelima ada kesimpulan. Latar belakang. Pendugaan parameter merupakan bagian fundamental dari statistika inferensial yang memungkinkan kita untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Dalam statistika, pendugaan parameter menjadi krusial ketika kita tidak memungkinkan untuk mengamati seluruh populasi. Nah, kali ini teman-teman kita akan menyimpulkan beberapa rumusan masalah yang nanti akan kita bahas. Yang pertama itu adalah memperkirakan parameter populasi berdasarkan data sampel, termasuk estimasi titik dan estimasi interval. Yang kedua, itu menentukan metode yang tepat untuk estimasi parameter berdasarkan karakteristik data, seperti ukuran sampel. Yang ketiga adalah menerapkan teknik estimasi parameter pada studi kasus dunia nyata di berbagai bidang, seperti subsidi pemerintah, pengeluaran pariwisata, antropometrik, dan kontrol kualitas. Selanjutnya teman-teman kita akan membahas landasan teori. Yang pertama itu ada pendugaan titik parameter. Pendugaan titik adalah metode estimasi parameter populasi menggunakan satu nilai tunggal. Pendugaan estimasi yang digunakan untuk memenuhi kriteria. Yang pertama itu ada tidak bias, yang kedua konsisten, dan yang terakhir itu efisien. Selanjutnya yaitu pendugaan interval. Pendugaan interval ini mencakup pembahasan pendugaan memberikan rentan nilai parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Komponen penting meliputi yang pertama itu ada batas atas dan batas bawah, yang kedua tingkat kepercayaan 1 minus lambda, yang ketiga itu adalah derajat kebebasan. Masuk ke pembelajaran selanjutnya yaitu metode pendugaan parameter. Ada 5 penjelasan, yaitu yang pertama pendugaan titik parameter, yang kedua pendugaan interval, yang ketiga yaitu pendugaan dengan sampel besar N lebih besar dari 30, yang keempat yaitu pendugaan dengan sampel kecil N lebih kecil dari 30, yang kelima yaitu penentuan ukuran sampel. Masuk studi kasus yang pertama, yaitu pendugaan titik parameter konsumsi gula pada program subsidi pemerintah. Dinas Perdagangan sebuah kota ingin mengevaluasi program subsidi gula untuk keluarga prasejahtera. Untuk menghemat biaya dan waktu, mereka melakukan survei terhadap sampel keluarga untuk mengestimasi rata-rata konsumsi gula bulanan per keluarga. Ada beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu pemerintah perlu mengetahui rata-rata konsumsi gula per keluarga untuk menentukan jumlah subsidi. Yang kedua yaitu keterbatasan anggaran dan waktu membuat survei seluruh populasi tidak memungkinkan. Yang ketiga, dibutuhkan estimasi yang akurat untuk perencanaan anggaran. Berikut data studi kasus yang akan kita bahas. Dari data tersebut, kita akan mendapatkan analisis dan implikasinya. Selanjutnya, kita akan masuk ke studi kasus 2.
pendugaan interval atau sampel besar. Analisis pengeluaran wisatawan untuk pengembangan pariwisata. Kementerian Pariwisata sedang melakukan studi kelayakan untuk pengembangan infrastruktur wisata di Indonesia. Mereka perlu memahami pola pengeluaran wisatawan asing untuk perencanaan investasi. Berikut permasalahan. 1. Perlunya estimasi akurat untuk perencanaan investasi. Yang kedua itu, variasi pengeluaran wisatawan yang tinggi. Ketiga, kebutuhan interval kepercayaan untuk risk assessment. Berikut datanya. Dan ada pun analisis terperincinya. Baik, di sini kita akan membahas studi kasus yang ketiga. Nah, di sini ada analisis detailnya. Minimal 155,99 cm batas bawah, maksimal 162,1 cm batas atas. Rekomendasi desainnya ada adjustable height untuk mengakomodasi variasi tinggi. Safety margin berdasarkan interval kepercayaan. Lanjut teman-teman, kita akan membahas tadi kasus keempat. Penentuan ukuran sampel, quality control, produksi plat baja. Sebuah perusahaan manufaktur baja sedang mengembangkan sistem quality control baru. Baik dari studi kasus di atas, berikut spesifikasinya. Analisis terperinci serta implementasi quality control. Itu dia studi kasus yang teman-teman kita sudah jelaskan. Berikutnya itu kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya itu ada 4 teman-teman. Yang pertama ada pendugaan parameter merupakan metode yang efektif untuk memperkirakan karakteristik populasi. Nah, yang kedua, itu ada pemilihan metode pendugaan tergantung pada ukuran, sampel, dan karakteristik data. Yang ketiga, itu ada tingkat kepercayaan dan ukuran, sampel mempengaruhi keakurat pendugaan. Dan yang terakhir itu adalah pendugaan interval memberikan informasi lebih lengkap dibandingkan pendugaan titik. Beli selasi di Pekanbaru. Terima kasih sudah memberi waktu. Kita dari UBSI Cikarang